Oke, selamat berjumpa kembali di channel Ajo YouTuber Pemula, AYP Channel ya. Terima kasih Anda mengklik video ini. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat thumbnail dan judul yang efektif. Ini adalah salah satu bagian dari trik, dari sekian banyak trik yang harus kita lakukan agar video kita mudah ditemukan ya. Merancang thumbnail yang mewakili isi video dengan akurat ya. Pikirkan tentang thumbnail sebelum Anda mengambil gambar sehingga Anda bisa membuat beberapa pilihan. Resolusi thumbnail setinggi mungkin, tetapi ada batas ya. Tetapi tetap pastikan ukurannya di bawah 2 MB untuk upload nanti. Ini custom thumbnail yang kita buat sendiri. Ini bawahnya. Spesifikasinya 1280 kali 720 pixel ya, rasio 16:9. Ini maksudnya gini, supaya thumbnail kita itu waktu dilihat di penelusuran itu full, layarnya full ya. Kayak TV kan dia lebarnya lebih kecil daripada panjangnya, jadi 16:9 ini rasionya. Jangan kotak, nanti hitam kiri kanannya. Dalam format JPEG, GIF, BMP atau PNG ya. Perbesar dan perkecil thumbnail untuk melihat apakah tampilannya bagus dalam ukuran kecil dan besar ya. Ini nanti sebenarnya kaitan ke thumbnail ini, kalau saya nggak tahu, mungkin perlu juga video nanti ya. Ada beberapa software yang umum dipakai di Windows yang digunakan untuk mengedit ini ya. Karena kita perlu mengkombinasikan tulisan, foto, kemudian menaikkan kompresi file, artinya ketajamannya, pixelnya kita naikkan. Kemudian nanti baru kita potong. Kalau saya ya, ini ada beberapa software yang dipakai ya. Saya biasanya memakai Microsoft Office di bagian Microsoft Office Power Picture ya biasanya. Picture Manager. Itu bagian dari Microsoft Office, kemudian Microsoft Pen, kemudian saya memakai kombinasi Word ya, yang sederhana ya. Kalau yang lebih tinggi sebenarnya ya banyak software yang lebih sulit ya, tapi mungkin gambar lebih bagus. Lihat apakah thumbnail Anda menonjol, artinya mencolok ya, sekilas mata itu menarik perhatian di antara thumbnail lainnya di kelompok video pada saat muncul di pencarian, di penelusuran, di beranda ya. Merancang thumbnail yang mewakili isi video dengan akurat masih. Nah, ini masih ada beberapa ya, jenis-jenis font ya. Usahakan memakai jenis-jenis tulisan yang gampang dibaca ya. Artinya kalau saya punya pendapat pribadi nih yang sebelah kiri ini ya. Karena ada yang kadang-kadang memakai font yang mungkin maksudnya artistik ya, tetapi terus dibuat miring, tapi kurang jelas, kurang bacaannya tuh. Karena kan di thumbnail tuh mata orang tuh sekilas ngelihatnya. Karena saking banyaknya yang tampil di beranda, di pencarian, di rekomendasi ya. Jadi grup Arial, Calibri, jenis-jenis inilah ya. Nah, ini kalau bisa yang seperti ini dihindari ya. Ya ini kan memang artistik ya yang merah ini ya. Tapi kan untuk ukur thumbnail, karena dia itu dilihat sekilas oleh mata, kecepatan orang membaca itu dari huruf yang seperti ini kalau saya ya. Anda juga bisa lihat contoh channel-channel besar pun dia jarang memakai ini, apalagi dibuat miring, dibuat ini malah bacanya apa ini? Kadang-kadang tidak jelas kan. Jadi itu harus diingat, font yang mudah dibaca ya. Kemudian tulis judul yang menarik dan tepat ya. Judul yang ditulis dengan baik dapat menjadi pembeda apakah orang lain mau menonton dan membagikan video Anda atau melewatkannya, men-scroll ke bawah ya, dilewatkan. Jadi sebaiknya buat judul yang bisa menggambarkan isi konten video Anda secara akurat.
Anda bisa melakukannya dengan membuat judul yang kreatif untuk membangkitkan rasa ingin tahu atau mempromosikan konten. Jadi gini, Anda berandai seperti orang lain pada saat Anda membuat thumbnail Anda, judul Anda. Bayangkan Anda tidak tahu isi videonya. Dengan melihat thumbnail dan judul, Anda sudah bisa membayangkan apa yang ada dalam video. Apakah itu tepat? Itu cara sendiri ngetesnya ya. Apakah ada kecocokan antara thumbnail yang Anda buat, judul dengan isi video. Tapi bayangkan Anda tidak tahu isi video ada, hanya tahu judul dengan thumbnail. Atau orang lain Anda beri, kira-kira apa yang dibayangkan dia isi video itu dengan judul ini, dengan thumbnail ini. Itu untuk mengetes ya, yang secara mudah ya. Tulis judul yang menarik dan tepat ya. Penting untuk menggambarkan video Anda secara akurat agar penonton tetap menonton sampai selesai. Jika penonton tidak terus menonton, di skip atau dia putus ya, atau dia pindah ke video lain karena video tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ekspektasinya harapan ya. Ya tadi, begitu saya melihat suatu thumbnail, suatu judul, saya punya harapan, wah ini menarik, ini isinya pasti ini. Saya akan klik videonya. Begitu saya tahu isinya ternyata jauh atau tidak menarik dari yang saya bayangkan, yang saya harapkan dari judul tadi, saya akan skip pasti dan saya akan loncat. Disitulah akan kelihatan retensi penonton, waktu tayangnya video tersebut ya. Ada ukuran-ukuran di YouTube yang otomatis menghitung itu. Hal ini dapat menyebabkan video Anda cenderung tidak direkomendasikan di YouTube. Jadi Anda tolong pahami yang saya bilang, mesin YouTube, algoritma YouTube adalah algoritma yang hidup ya. Suatu program software yang bergerak setiap detik oleh data-data penonton YouTube. Video mana yang dia klik, berapa lama dia tonton, topik-topik apa yang dia suka, di negara mana itu ditonton. Setiap itu terjadi, setiap kita buka HP, setiap kita buka, itu dicatat oleh YouTube. Misal gini, video kita dimunculkan di beranda di mana sekitar 1000 kali dalam satu waktu ya, satu minggu misalnya. Ternyata yang menonton 800 orang. Video durasi 10 menit. Ternyata yang menonton hampir rata-rata 8 menit sampai 9 menit. Berarti kan tinggi. Ya, data-data itulah dipakai YouTube akan merekomendasikan lagi video itu semakin tinggi. Jadi memang ini satu kendala yang memang kita harus pahami. Di start awal kita ya, start YouTuber pemula ini berat kita untuk mengejar. Tetapi kalau kita sudah melaju, terlalu enteng kita untuk melaju. Itu yang saya pikirkan. Ya, malah kadang-kadang video-video yang keluar dari, ya maaf ini, keluar dari YouTuber yang sudah monet dengan subscriber banyak, kadang-kadang terakhir banyak yang tidak ada mutunya, dan parahnya lagi banyak yang salah. Di luar, ini lihat di bawah ya, di luar dari yang diajarkan di Akademi Kreator. Nah ini yang parah lagi. Tapi itu mungkin memang iya, saya lihat itu video-video dia di awal dulu ya, dia mungkin belum paham ya. Masih tampil ya. Jadi Anda mesti ingat cara kerja algoritma YouTube itu mengikuti bergerak setiap detik dari informasi penonton di seluruh dunia di setiap waktu. Oke, kita lanjutkan. Tulis judul yang menarik dan tepat ya. Pastikan judul tetap ringkas, 60 karakter lah kira-kira ya. Jadi kalau tidak salah ada batasannya 100 kalau saya. Dengan informasi, ingat, diulangi lagi kalau Anda melihat video yang deskripsi ya, dengan informasi paling penting, saya garis biru, berada di depan. Ingat ya, informasi yang terpenting dari isi video tersebut yang ditulis di judul itu berada di depan, jangan di belakangnya. Jadi part 1 cara bonsai kelapa, salah. Cara membonsai kelapa bagian 1. Ya. Tempatkan, nah kalau ada part nomor episode atau branding Anda atau nama kota di mana itu terjadi, taruh di belakang, di bagian akhir, jangan di depan. Karena kalau di depan itu pengaruh ya, pengaruh. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, susunan paling depan itu berbeda. Ini juga nanti terjadi, kita ada video lain di tag ya, di tag itu juga ternyata saya pikir
susunan tidak pengaruh. Ternyata pengaruh susunan. Misalnya ini saya pakai YouTube ya karena saya sering. Cara menambah jam tayang, cara cepat menambah jam tayang, cara cepat 1 hari 4.000 jam. Itu pengaruh susunan itu. Ya. Jadi Anda melihat caranya sebenarnya saya gampang lihat di pencariannya, kita coba ketik itu aja ya. Atau lihat judul-judulnya para YouTuber yang sudah sukses-sukses itu ya. Jadi di situ penting urutan itu. Kemudian pastikan judul Anda tidak terpotong ketika ditampilkan dalam rekomendasi video. Nah, judul jangan terlalu panjang-panjang juga. Hasil penelusuran maupun di HP ya, cukup lah. Bisa dites, dicoba sendiri tampilan seperti apa. Nah, ini saya meluncurkan, saya ulangi lagi mungkin di video yang lain saya pernah sampaikan ya. Ini juga ada satu hal, kalau di YouTube Academy Creator juga disebutkan sebenarnya. Ini trik, jadi korelasi antara judul dan deskripsi. Video deskripsi ada sendiri ya. Jadi selalu judul itu katakan di depannya, misalnya saya ambil cara memasak soto misalnya judulnya. Di deskripsi itu, di pertamanya di deskripsi harus sama, cara memasak soto, titik, terus baru Anda tambah keterangan lain. Judulnya bonsai kelapa unik. Di deskripsinya juga harus yang pertama, bonsai kelapa yang unik, baru dijelaskan belakangnya. Ini teman-teman sama-sama pemula ya, di Lins TV juga ada, misalnya review hotel murah di Semarang, judulnya. Di deskripsi itu munculkan pertama, review hotel murah Semarang, baru Anda tambah-tambah. Ya, ini punya pengaruh ya, dan ini disebutkan di Academy Creator kalau Anda cek. Kemudian hindari penggunaan thumbnail dan judul yang menyesatkan ya. Ini sensasional dan clickbait dan lain-lain yang viral, yang heboh, yang macam-macam lah. Untuk menarik, membuat pemirsa, maksudnya buat pemirsa ini penasaran kan, karena itu juga bisa terjadi, bisa melanggar pedoman komunitas ya. Melanggar pedoman komunitas risikonya sama kayak copyright ya, ditegur pertama, diulangi strike pertama, strike kedua, strike ketiga, channel tutup, mesti diingat. Jadi sama-sama kejam ya. Ke copyright claim juga sama. Melanggar pedoman komunitas itu ternyata juga bukan cuma isi video. Saya ingatkan judul video, description video, dan thumbnail. Itu bisa dilanggar. Isinya bercanda tapi thumbnailnya yang bisa ya. Ini untuk mengingatkan kembali. Menyesatkan atau bersifat clickbait yang mengacu pada thumbnail dan judul yang tidak mewakili isi video. Thumbnail atau judul yang sensasional adalah yang berlebihan, menyinggung atau berisi kata-kata kotor. Hal semacam ini dapat membuat penonton menjauh dan mengurangi peluang video Anda untuk direkomendasikan kepada penonton. Jadi kita harus pahami, kalau kita membuat sesuatu yang maksud kita viral hanya sesaat dan tidak mewakili konten yang sesungguhnya, dan kita sendiri yang tahu ya, kita sendiri yang saya rasa tahu, kira-kira video ini, video yang kita buat viral ini apakah memang ada gunanya buat orang ya. Itu kita kan sadar sendiri kan, sebenarnya tahu kita. Kalau kita hanya membuat sensasional, kalau cuma itu akibatnya tidak apa-apa, tapi ujungnya ini mempengaruhi peluang video yang lain ya, termasuk video Anda direkomendasikan kepada penonton ya. Jadi ini kalau saya bilang bisa jadi senjata makan tuan ya, harus kita ingat ya. Jika ingin meningkatkan jumlah penonton yang setia dan bertahan saat menonton, buatlah mereka tertarik dengan video Anda, sekaligus hindari thumbnail dan judul yang menyesatkan, bersifat clickbait atau sensasional. Clickbait ini maksudnya gini, ada video yang viral, yang judulnya dibuat viral, thumbnailnya dibuat viral, supaya setidaknya orang mengklik dan ada nonton sekian menit, jadi ada klik sama view-nya naik ya, view dan jam tayang sedikit lah mungkin, itu maksudnya clickbait ini. Masih di topik yang sama,
Jika hal semacam ini ada pada video Anda namun tidak melanggar batas, nah ini kadang-kadang batasnya abu-abu ya, jadi kita ya harus hati-hati lah, kalau bisa jangan dekat batas abu-abu lah, karena memang ini nanti cukup rinci dan ini berubah terus pedoman komunitasnya. Video tetap dapat ditayangkan di YouTube, namun video mungkin cenderung tidak direkomendasikan kepada penontonnya. Percuma kan kita cari jam tayang sama video, akan buat apa? Dan peringkatnya di area rekomendasi serta area YouTube lainnya mungkin akan lebih rendah. Jadi nggak ada gunanya kita buat video seperti itu kan, karena YouTube pun juga merekomendasikan jarang ditampilkan. Untuk memaksimalkan potensi jangkauan Anda, buatlah thumbnail dan judul yang sesuai untuk cakupan penonton yang lebih luas. Salah satu aturan pokoknya adalah selalu berikan apa yang Anda janjikan di video dan hindari penyisipan kata, simbol atau visual yang dapat menipu dalam tanda petik ya, atau menjauhkan penonton. Ini juga thumbnail custom ini maksudnya yang kita buat ya, harus, nah ini kan memenuhi pedoman komunitas, jadi bukan cuma isi video ya, thumbnail pun ada hal yang diatur di pedoman komunitas YouTube ya. Jadi harus kita ingat, ini bukan cuma isi video, nanti judul juga ada, nanti di deskripsi juga ada, termasuk hashtag, itu ada aturannya. Pelanggaran dapat menyebabkan penghapusan thumbnail yang paling ringan dan teguran ya. Ini pelajari lebih lanjut, banyak ya, komunitas banyak. Bisa jadi sampai terjadi penghapusan juga bisa. YouTube Analytics dapat membantu menentukan apakah thumbnail dan judul video Anda cocok dengan harapan atau tidak, harapan penonton ya, dengan melihat apa yang dilakukan penonton saat ia menonton video dan dipilihnya ya. Durasi tonton ini biasanya cuma di YouTube Analytics ini. YouTube akan merekomendasikan video kepada penonton jika video tersebut relevan dan jika penonton menganggap video tersebut menarik. Dari mana dia tahu menarik? Waktu tontonnya panjang, durasinya panjang. Ya, itu kelihatan dari video durasi 10 menit. Ditonton 100 orang, kira-kira mendekati 900.000 menit lah. Berarti kan ditonton sampai habis. Nah, video clickbait biasanya durasi tontonnya rendah, tapi nggak selalu ya, karena ada video yang biasa juga rendah, sehingga cenderung tidak direkomendasikan oleh YouTube. Jadi durasi tonton video yang pendek pun salah satu hal yang tidak direkomendasikan YouTube. Jadi kita juga harus memicu supaya rata-rata durasi video kita ditonton sesuai durasi videonya. Misalnya durasi video 15 menit, ya usahakanlah di atas 10 menit itu tertontonnya. Diusahakan ya kita belajar ini semua ya. Oke, kita lanjut. Cara memeriksa apakah thumbnail dan judul sesuai dengan isi video atau tidak ya. YouTube Analytics dapat membantu menentukan apakah thumbnail dan judul video Anda cocok dengan ekspektasi atau tidak. Semua di YouTube Analytics Studio. Dengan melihat apakah dilakukan penonton saat mulai menontonnya. Nah, ini kan YouTube mencatat terus ini. Mencatat secara otomatis ya programnya. YouTube akan merekomendasikan video kepada penonton jika video tersebut relevan. Dan jika penonton menganggap video tersebut menarik. Relevan menarik ini ya dari waktu tonton ya. Yang dapat dilihat dari rata-rata durasi tonton. Ada average-nya, rata-rata berapa kali ditampilkan, berapa lamanya itu dibagi, dapatlah rata-rata durasi. Kalau misalnya video 10 menit, rata-rata durasi 5 menit berarti 50%. Ya seperti itu ya, semakin tinggi semakin bagus. Ini video clickbait biasanya durasi tontonnya rendah. Oke. Anda dapat mengetahui apakah thumbnail Anda adalah clickbait jika menerima CTR yang tinggi, namun durasi tonton rata-ratanya rendah dan tayangannya lebih rendah daripada yang diharapkan. Pelajari lebih lanjut.
Ini rumus matematika ya. Jadi logikanya gini. CTR ini click through rasio ya. Berapa banyak, misalnya video itu ditampilkan 100 kali dalam satu waktu di seluruh dunia ya. Sempat diklik orang 50. Berarti kan CTR-nya 50%. Tinggi kan? Termasuk 50% itu tinggi loh. 30% tinggi. Kita untuk mencapai 10% setengah mati. Sudah ditampilkan di layar 100 video, yang klik nggak ada. Sedikit sekali. Nah, di sini lihat CTR-nya tinggi karena mungkin menarik thumbnailnya. Tapi setelah dicek durasinya dengan videonya rendah. Di situ YouTube juga menganalisa. Ya ini matematika sebenarnya. Jadi video ditampilkan di pencarian muncul di sebuah halaman 100 kali, CTR-nya 80% 80 kali, videonya 10 menit, tapi yang nonton cuma 1 menit, 2 menit. Kok orang tertarik begitu tingginya? Berarti thumbnailnya oke, judulnya oke, isinya ndak oke. Sehingga durasi tontonnya rendah. Oke, paham ya? Sama-sama paham ya? Nah, Anda juga dapat melihat sumber traffic untuk memeriksa kata kunci yang digunakan penonton untuk menemukan video Anda. Jika kata kunci penting tidak ada, pertimbangkan untuk menambahnya pada judul atau deskripsi Anda. Nah, ini juga yang saya bilang tadi kan. Kita searching aja di komputer atau di HP topik yang terkait kita tuh, kira-kira ada nyenggol-nyenggol enggak? Kalau enggak ada, kita harus merubah judul ya, merubah deskripsi ya. Jangan kita paksakan kata-kata yang tidak lazim digunakan di topik masing-masing ya. Di topik konten masing-masing kan beda-beda ya. Demikian video ini. Harapan kami tetap setiap video ini ada manfaatnya buat teman-teman, baik yang baru mulai maupun dalam perjalanan menuju monetisasi. Jika ada pertanyaan, komentar tinggalkan di kolom pertanyaannya atau ada tab komunitasnya, kita bisa diskusi sama-sama. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat.